Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Yujin bisa bertemu lagi dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu GKPI Medan Kota. Nah adik-adik, Kak Yujin mau nanya nih, apa kabar semuanya? Adik-adik Batita apa kabarnya? Wah, Kak Yujin sudah rindu sekali untuk bertemu-temu dengan adik-adik di sekolah minggu seperti biasanya. Tapi nggak apa-apa ya, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah sama Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik kakak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Kampung Anggrung. Kakak juga udah rindu sekali untuk bertemu dan beribadah sama-sama dengan kalian. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita merayakan Hari Paskah. Hari Paskah akan kita rayakan tanggal 4 April, benar sekali. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah mengenai mahkota duri dan hinaan kepada Tuhan Yesus. Nah, tema-tema demikian itu memang sangat identik, sangat cocok dengan situasi kita yang akan merayakan Paskah. Tema kita hari ini mau ngajak kita untuk semakin merenung, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, dan semakin bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Nah, adik-adik, karena kita minggu depan akan merayakan Paskah, Kak Yujin punya pengumuman yang seru tentang Paskah kita. Penasaran apa? Tungguin di akhir ibadah. Nah, makanya adik-adik kalau nggak mau ketinggalan pengumumannya, harus ikutin ibadahnya dengan semangat sampai akhir. Oke, janji? Oke, janji. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita, Kak Yujin mau ngajarin adik-adik satu lagu baru. Lagu barunya itu judulnya adalah, Kak Yujin mau adik-adik tebak ya. Kak Yujin spell judulnya, adik-adik tebak. Oke? Huruf pertamanya adalah L. Kedua O. Ketiga V. Dan yang keempat I. Love, yaitu adalah love. Bener sekali. Love artinya adalah cinta. Nah adik-adik, Kak Yujin mau ajak adik-adik untuk sama-sama belajar sama Kak Yujin tentang lagunya. Siap kita pelajari sama-sama? Kita nyanyikan bersama-sama. Susah lagunya? Enggak ya, kan kita nyanyiinnya pelan-pelan dan kita sama-sama belajar. Nah adik-adik, supaya lebih semangat, Kak Yujin mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena akan ada gerakannya. Nah, udah bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi sama-sama ya. Lebih semangat, mari kita nyanyikan. Take a good long look and see God has given us all we need
Bagus sekali, kita akan dibuka ibadahnya dengan Amang Sintua kita. Kita akan mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam anak-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi ibadah kita sudah dibuka. Untuk itu, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu yang berjudul The Love of Jesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri. Oke, semakin semangat? Tentunya ya. Nah adik-adik, minggu lalu kita seperti biasa ada diberikan tugas ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu lalu diambil dari kitab mana yo? Kitab Matius 10 ayat ke-33. Semuanya sudah hafal? Harus dong ya, karena kan ini ayatnya singkat ya, jadi harus kita hafal. Oke? Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalannya minggu lalu. Nah, kita mendengarkan, mengucapkan ayat hafalan udah, bernyanyi udah, lagu baru tadi udah kita pelajarin. Sekarang kita mau kembali bernyanyi lagi, tapi ini harus lebih semangat ya, karena ini adalah harinya Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, hari ini harinya Tuhan. Mari kita
adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan titah keempat. Titah keempat tentang apa? Tentang hari Sabat. Oke, kita ambil sikap yang baik, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita mau mempersiapkan hati kita mau bernyanyi di sorga nanti pakai baju putih. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Udah tahu lagunya? Kalau belum tahu, kita pelajarin sama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan.
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abang kita, Bang Lunggu. Terima kasih Kak Ujin. Nah, kita sekarang mau membacakan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami dan menjadi ketenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sekali lagi, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Kardo. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan minggu ini kita mau mendengarkan tentang cerita mahkota duri dan hinaan kepada Tuhan Yesus. Pada suatu hari itu Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit masuk ke dalam pengadilan, lalu mereka menganiaya Tuhan Yesus dan meletakkan satu mahkota, yang dimana mahkota itu berupa mahkota duri. Lalu pada saat itu juga mereka membukakan baju atau jubah Tuhan Yesus, yang dimana jubahnya itu digantikan dengan jubah warna ungu. Dan juga Tuhan Yesus diberikan bulu. Adik-adik tahu nggak maksud dari tujuan prajurit-prajurit itu memberikan semua itu? Itu adalah sebuah penghinaan. Yang dimana pada saat itu Tuhan Yesus adalah seorang raja, tetapi raja bagi orang Yahudi. Pada saat itu juga seorang raja itu diberikan satu mahkota, yang dimana itu adalah berupa mahkota yang terbuat dari emas. Yang kedua, seorang raja itu memiliki namanya jubah yang kebesaran. Itu yang dimiliki oleh seorang raja. Yang ketiga itu adalah prajurit itu memberikan bulu sebagai tongkat. Itu kan sebuah penghinaan bagi Tuhan. Yang dimana pada saat itu ialah lambang dimana seorang raja yang pada umumnya adalah memimpin. Tahu kan memimpin? Tetapi yang Tuhan Yesus dapatkan adalah penghinaan. Yesus pada saat itu dihina, diludahi. Tadi kan ayat firman Tuhan yang mengatakan ada diludahi, bahkan pun juga dihina, dicaci maki, bahkan pun juga dia mengatakan inilah raja orang Yahudi. Seperti itu. Tapi maksud dari perbuatan itu ialah membuat kita harus benar-benar menjadi seorang anak Tuhan agar kita dapat mengampuni dan memaafkan setiap orang-orang yang bersalah di sekitar kita. Terutama buat kakak dan abang, tolong gambarnya kak.
Nah, ini tahu nggak? Story. Ini tahu nggak gambar apa? Apa? Ya, benar. Orang yang kena bully. Orang yang sering membuli dan orang yang kena bully. Nah, tahu nggak arti maksud daripada kena bully? Orang yang selalu mengejek. Orang yang selalu menghina tentang fisik maupun apapun juga itu. Tetapi ini tidak baik bagi Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita tidak boleh menghakimi setiap anak-anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus kan kita lihat dia sudah dicaci maki, dia sudah dihina, bahkan pun juga dia sudah disiksa, tetapi dia selalu menyerahkan diri kepada Bapanya di sorga. Bayangkan, kalau kita ini gak menyerahkan kepada orang tua kita, kalau kita dibully, kita merasa bersalah kan? Bahkan pun juga adik-adik yang di rumah yang selalu kena bully dan yang membuli, tolong jangan pernah melakukan itu. Berubah, karena Tuhan ingin kita benar-benar hidup di dalamnya. Karena Tuhan ingin kita sangat menyayangi setiap umat-umatnya. Nah, bahkan pun juga kalian melihat juga orang yang kita bully itu pasti selalu tunduk kepalanya kalau berjumpa kepada kita. Sedih nggak? Bahkan mereka menyendiri. Abang pun merasa sedih melihat seperti itu. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, jikalau ada teman-teman kita kena bully ataupun juga kena hina, maka tegur teman-teman kita itu agar mereka tidak melakukan dan mengulangi perbuatan yang seperti ini. Karena di hadapan Tuhan tidak baik. Gimana mahkota duri yang Tuhan dapatkan? Dia selalu berserah kepada Bapaknya. Demikian juga kita harus benar-benar seperti orang-orang yang gimana ya, kalau misalnya kita kena bully itu, pasti kita selalu beranggapan minder, selalu kemana-mana minder. Jadi buat adik-adik, sekali lagi Abang peringatkan, jangan pernah sekali-kali untuk menghakimi teman-teman kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Jadilah seorang anak-anak yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan bila mana ada teman kita yang kena bully, kita selalu bergandengan bersama dengan mereka. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari kitab Matius juga ya. Matius 5 ayat yang ke-10. Nah, pasti ada di abang nih udah cepat-cepat ini. Abang pun juga cepat-cepat ini. Siapa duluan nih ya? Abang cepat-cepat ini ya. Wah, abang duluan nih. Tahu nih? Oke. Matius 5 ayat yang ke-10. Mantap. Suaranya besar kali. Adik-adik kelas 5-6 top markotop, Batita top markotop. Kelas 1 2, 3 4 juga top markotop. Siapa lagi gurunya? Yaitu kakak guru sekolah minggu Medan Kota. Nah, sama-sama kita membacanya. 1 2, 3. Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Inti dari firman Tuhan pada hari ini, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ayo kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, jangan mengintip, tetapi tetap tutup mata rapat-rapat sampai abang mengatakan amin, baru buka matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan menjadi berkat buat adik-adik kami. Agar adik-adik sekolah minggu tidak melakukan apa yang tidak Kau kehendaki. Seperti Tuhan Yesus yang menderita, bahkan disiksa pada saat Dia belum disalibkan. Bapa, Engkaulah yang mengasihi kami. Engkaulah yang melindungi anak-anak-Mu. Bahkan juga Tuhan Yesus selalu menyertai dan
memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang dapat menyertai dan melindungi kami, serta menjauhkan kami dari namanya kejahatan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Dah, amin. Dah ya. Nah, adik-adik, tunggu dulu Bang Lunggu. Oh, Mau pergi iya. aja, Kak Yujin ada mau nanya-nanya nih seputar firman Tuhan Ya, kita apa tadi. itu, Kak? Bang Lunggu, tadi kan di firman kita, kan tadi kalau mahkota itu harus dia pakai mahkota emas. Iya. Raja itu harus pakai mahkota emas. Betul, Kak. Harus pakai jubah Betul. kebesaran itu Iya, ya, yang iya. berat itu ya. Dan harus pakai tongkat Betul. untuk memerintah. Nah, tapi kan Bang, Tuhan Yesus tadi Abang bilang, dia Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, Iya, Kak. pakai jubah warna ungu, dan tongkatnya dari bulu ya Bang Iya. ya. Itu Bang, apakah itu adalah bentuk sebuah penghinaan kepada Tuhan Yesus Bang? Jelas lah, Kak. Itu kan penghinaan juga. Oh. Penghinaannya itu adalah harga diri sebagai seorang raja dari segala raja. Bahkan juga kalau adik-adik sekolah minggu, kalau ada temannya dibully itu juga nggak boleh. Karena kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Oh, berarti Bang, waktu dulu Tuhan Yesus kan udah termasuk bully lah itu zaman dulu ya Bang ya. Iya, zaman dulu, penghinaan kepada Tuhan Yesus. Iya, Nah, Kak. berarti Bang kalau misalnya sekarang ini kita ngebully teman kita, berarti artinya sama aja dong kalau kita dengan membuli ciptaan Tuhan Yesus. Bener nggak Bang? Betul sekali, Bener Kak ya Bang ya. Uci. Berarti kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh membuli lagi, karena kalau kita membuli teman kita, membuli sesama kita, artinya sama aja dengan kita membuli ciptaan Tuhan dan kita membuli Tuhan Yesus. Mantap sekali, ngerti Kak Eugene. Ya adik-adik, jadi kita harus buat janji Bang sama Iya, adik-adik betul, Kak. ya. Tunggu dulu, Kak, aku nawarin Oke, dulu. letakin dulu Bang. Iya. Oke, kita angkat sama-sama jarinya, tangan kanannya, Nah, tangan jari kiri. kelingkingnya. Nah. Kita sama-sama ucapkan, saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan membuli sesama lagi. sesama lagi. Oke, itu udah kita ucapkan ya adik-adik, janjinya di depan Tuhan Yesus. Mantap. Oke Bang Lunggu, terima kasih untuk Oke, firman yang Kak hari ini Bang Ujin. Lunggu. Nah adik-adik, firman hari ini sungguh luar biasa ya, mengajarkan kita untuk tidak boleh melakukan bully ya. Itu adalah hal-hal yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah kita. Maka dari itu kita mau mengumpulkan persembahan kita. Boleh diambil dulu persembahannya. Sembari mengumpulkan persembahan, Kak Eugene mau membacakan ayat yang menjadi pengantar persembahan kita yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
adik-adik, marilah kita berdoa persembahan yang kita sampaikan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, demikian ibadah kita pada minggu ini. Nah, pengumuman untuk hari Paskah kita minggu depan. Nah, spesial ibadah Paskah kita akan melakukan ibadah via Zoom. Artinya kita bisa bertemu lagi di Zoom. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling sapa. Seneng ya? Ya, kita akan melakukan ibadah Paskah kita pada hari Minggu depan, tanggal 4 April jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi via Zoom. Oh ya adik-adik, kan guru sekolah minggunya pasti udah ngasih tahu ya di grup ada games-games yang akan kita lakukan untuk memperingati hari Paskah. Untuk itu, Kak Yujin dan semua guru-guru sekolah minggu berharap adik-adik bisa mengikuti gamesnya dengan penuh sukacita ya. Oke? Oh ya, Kak Yujin dan semua guru-guru sekolah minggu juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari kemarin dan bulan Maret. Semoga kalian semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak hebat. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.